Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursilta bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah tadarus rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas kehidupan kita disertai dengan kenikmatan dari Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan yang sangat berharga sekali dalam kehidupan ini untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh sebagai bekal kita di kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Karena sifat kehidupan akhirat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan kekal sifatnya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa hakikat kehidupan itu adalah di akhirat. Waladarul akhirati lahiyal hayawan. Kampung akhirat itu yaitulah kehidupan. Sementara dunia itu, kata Allah dalam Al-Quran, sebatas la'ibun walahun, sebatas senda gurau permainan, bukan sesungguhnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang bertakwa, obsesi hidupnya itu adalah akhirat. Sifat orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun, meyakini alam akhirat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sadar dengan kehidupan ini tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini. Hadirin waktu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan jejak dakwah
Nabi Syuaib yang kemarin sudah 2 ayat. Apa misi ajaran yang dibawa oleh beliau? Yang pertama adalah meluruskan tauhid, meluruskan akidah, membenahi keimanan, karena sudah terjadi penyimpangan dari sisi akidah, dari sisi tauhid. Maka diingatkan kembali oleh Nabi Syuaib, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghair, disertai dengan keterangan-keterangan yang jelas, bayyinat. Kemudian juga karena sudah terjadi banyak penyimpangan di dalam interaksi sosial, banyak terjadi kecurangan-kecurangan, maka kemudian hal ini dinasihatkan oleh Nabi Syuaib, fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nas asya'ahum. Juga kata Nabi Syuaib, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hadirin wa iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan ayat yang ketiganya, ya. Ayat yang ke-87-nya, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursilta bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ini untuk status ada biasa, ada pantun nanti. Pagi hari minumnya jamu biar sehat berolahraga. Di majelis ini kita menuntut ilmu, himpun kami di taman surga. Ya. Jadi kita ini taman surga. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita bertemu di taman-taman surga majelis ilmu ini, kita nanti dipertemukan oleh Allah di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau nanti para hadirin sudah ada di taman-taman surga, tidak menemukan saya, maka carilah. Ya, cari mana nih si Ustadz nih, belum kelihatan. Dicari, ya, dibantu nanti, ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi. Wahai Nabi Syuaib, jika di antara mereka merespon dakwahmu, menyambut seruanmu, menerima ajakanmu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ta'ifatun lam yu'minu, atau sebagiannya tidak merespon, sebagiannya tidak menerima, sebagiannya tidak mau mengikutimu. Karena hadirin makumullah, bahwa secara garis besar umat itu terbagi 2, ya. Ada ummatul istijabah, ada ummatud dakwah. Ada umat yang ketika diingatkan itu langsung tersadarkan, langsung menerima apa yang disampaikan, diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ini disebut ummatul istijabah. Langsung diingatkan. Siapa mereka? Mereka adalah
orang yang ada di dalam hatinya benih-benih keimanan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang ketika diingatkan langsung ittiba, langsung ikut begitu, langsung tertarik, langsung membenarkan. Kata surah Yasin, mereka itu adalah orang-orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada perasaan takut dengan kehidupan akhirat. Inna manittaba dzikra wa khasyiyar rahman. Karena ada takut kepada Allah. Ya. Takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kafir, kalau kita menolak, kalau kita mendustakan, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita. Nah, ada landasan rasa takut itu, kemudian ittaba'a dzikra. Maka ketika diingatkan itu langsung tersadarkan, kemudian dia mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Ini kelompok yang pertama, hadirin. Disebutkan dalam ayat ini adalah amanu billadzi ursiltu bihi. Langsung beriman, menyambut dia. Ungkapannya mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap mengikuti. Kami siap mentaati, kami siap melaksanakan segala titah-titah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diajarkan kepada kami. Nah, inilah golongan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga, hadirin, ummatud dakwah yang tidak merespon dia, ya, belum mau menerima. Maka inilah yang kemudian kita harus terus mengajak mereka, mengingatkan mereka, mengajarkan kepada mereka, menasihati mereka dan membimbing mereka. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para nabi, terus diajak, terus disadarkan, terus dipahamkan kepada mereka. Karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terus dibimbing. Ya. Wa ta'ifatul lam yu'minu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita? Kata Allah kepada Nabi Syuaib, "Hei Nabi Syuaib, wahai utusan kami, andai kamu mendapatkan umatmu belum mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh kamu, mau mendengarkan kamu, begitu, ya. Maka bagaimana sikap kita?" Kata Allah, "Fasbiru, bersabar saja. Afa anta tukrihun nas," kata Allah dalam ayat lain. Maka bagaimana engkau Muhammad ingin memaksa manusia untuk beriman? Tidak ada kewenangan kita untuk memaksa seseorang beriman kepada Allah. Tidak. In ana illa nadhir. Kita itu hanya membawa peringatan-peringatan, menyampaikan ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran, bayinat-bayinat, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dakwah ini. Ya. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan la ikraha fiddin. Enggak usah memaksa kita. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jalan yang benar, jalan yang lurus itu sudah jelas dari jalan yang menyimpang, dari jalan yang bengkok, dari jalan yang salah, dari jalan yang keliru. Itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka tugas kita apa? Menyampaikan.
Tugas kita adalah menjelaskan. Begitu adik. Dan ini perintah Allah, fasbiru, kata Allah kepada Nabi Shu'aib. Hei Nabi Shu'aib, kalaupun ada sebagian umatmu yang belum menerima seruanmu, belum membenarkan apa yang kau sampaikan, fasbir, udah sabar saja kan. Jangan menyalahkan mereka, jangan menghukumi mereka, serahkan urusannya kepada Allah. Hatta yahkumallah, sampai Allah menurunkan ketetapannya. Jadi nggak ada beban dakwah itu hadirin. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak, kita sudah menunaikan tugas kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan iman, urusan hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang semakna dengan ayat tersebut hadirin. Misalkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Allah telah mengutus kepada semua umat rasulan, utusannya, yang tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu tugasnya. Bukan mengimankan seseorang, bukan memberikan hidayah kepada seseorang, bukan. Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas para dai, ya, tugas para mubaligh, para ajengan, para kiai, para muallim, itu apa? Yatlu alaihim ayatihi. Hanya membacakan saja. Tugas saya itu hanya membacakan saja. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allim, mengajarkan saja. Wa yuzakkihim, dan mencoba untuk membersihkan pemahaman-pemahaman yang keliru, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, perilaku-perilaku yang tidak baik, dengan pengajaran itu. Adapun nanti urusan iman, urusan hidayah, urusan perubahan, itu adalah murni ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, An-Nahl ayat 36, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tapi sebagian dari umat manusia itu ada yang sudah ditetapkan jadi kelompok orang-orang yang tersesat. Karena Allah yahdi may yasha. Allah hanya menunjuki orang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak bisa didikte hadirin. Allah tidak bisa didikte. Kenapa Allah hanya menunjuki sebagian saja, ya, sementara sebagian lagi tidak mendapatkan petunjuk? Allah menjawab dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dipertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Yang akan ditanya itu adalah kita manusia nanti, ya. Jadi jangan bertanya tentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, ya, Allah juga menyebutkan, kata Allah, ya, ayat 30-nya kemarin, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Dimirip dengan surah An-Nahl tadi, ya. Ada sebagian yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ada juga sebagian yang tetap bagi mereka kesesatan. Gitu, ya.
Jadi ya karena hikmahnya begitu. Kenapa ada surga? Kenapa ada neraka? Karena memang golongan manusia itu seperti itu. Ada yang menerima dakwah, ada yang menolak dakwah. Yang menerima dakwah nanti bagiannya surga, yang menolak dakwah, menolak kebenaran itu bagiannya neraka. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Syuaib, fasbiru, bersabarlah kalian. Terus saja berdakwah, terus saja menyampaikan kebenaran kepada mereka, terus saja mengajarkan kepada mereka. Ini juga yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Di dalam surah Luqman ayat ke-17, ini nasihat seorang tua kepada anak-anaknya. Kewajiban sholat, ya, kewajiban dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sholat, dan juga kewajiban dirinya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis shalah. Tanggung jawab dirinya dengan Allah. Salat. Ya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita salat. Salat itu adalah hubungan dirinya dengan Allah. Tanggung jawab dirinya dengan Allah yang telah menciptakannya. Ikatan hamba dengan Allah yang telah menciptakan adalah salat. Maka yang pertama yang dinasihatkan oleh Luqman adalah aqimis shalah. Nasihat ini pun ya disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Idh hadaral Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub menjelang kematiannya, kata Nabi Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di. Tentang ibadah. Tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan tanggung jawab dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka Luqmanul Hakim mengajarkan, menanamkan kepada anaknya tentang tanggung jawab sosial. Apa itu? Memperbaiki kehidupan ini. Memperbaiki kehidupan ini. Kata Luqmanul Hakim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Soleh jangan cukup untuk sendiri, nak. Baik jangan untuk pribadi. Gitu. Standar kebaikan itu hubungan kita dengan Allah, itu sudah baik kan diri. Tapi tidak cukup kesolehan itu untuk diri sendiri. Baik itu untuk diri sendiri, tidak. Tapi coba kebaikan, kesolehan kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Maka kata Luqmanul Hakim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Salih muslim. Kan itu ciri orang mukmin itu begitu. Dirinya memiliki kesolehan dan dia bisa menularkan kesolehannya itu kepada orang lain. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, ketika peranan ini dilaksanakan, maka kata Luqmanul Hakim, wasbir ala ma asabak. Sabarna. Sabar dalam sholat, sabar dalam berdakwah, sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, sabar dalam memperbaiki masyarakat. Ini nasihatnya, jadi harus bersabar memang. Sebagaimana wasiat dari Allah kepada Nabi Syuaib, fasbiru, bersabarlah. Karena nanti akan ada ujian, cobaan, tantangan yang akan merintangi perjalanan kita. Maka senjatanya apa? Sabar. Sabar hadirin. Ya. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 77 Allah menyebutkan, fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah wahai Muhammad, karena janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Apa janji Allah?
akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan akan menghukum orang-orang yang menentang kebenaran. Itu janji Allah. Maka Allah menyebutkan fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Kalaupun saya memperlihatkan hukuman kepada orang-orang yang menentangmu, kata Allah, ya, na'iduhum, yang kami ancamkan, itu kami kuasa. Kamu masih hidup, kami hancurkan mereka, kami kuasa, kata Allah. Au natawaffayannaka, atau kami mewafatkanmu terlebih dahulu. Sebelum melihat kehancuran umatmu, kami mewafatkan kamu dulu, kami berkuasa. Dan memang salah satu perbedaan antara Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmatan lil alamin dengan nabi-nabi terdahulu, kalau nabi-nabi terdahulu ketika kaumnya menentang maka dibinasakan oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak begitu. Inilah perbedaan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah-dakwah yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh meminta kepada Allah, doanya apa? Ya Allah, udah binasakan aja katanya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad tersakiti ketika dakwah di Taif, ditawari untuk dibinasakan penduduk Taif itu, di balik bukit itu, dihancurkan bukit untuk menghukum penduduk Taif. Apa permintaan Rasulullah SAW? Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka kaum yang belum mengerti, ya Allah. Dan kami berharap nanti dari keturunan mereka itulah ada pembela-pembela Islam. Inilah perbedaan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya ketika melihat kaumnya itu menentang, langsung meminta kepada Allah. Ya Allah, mereka ini dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya menghalang-halangi dakwahmu, menghalang-halangi kebenaranmu. Ya Allah, maka binasakanlah mereka. Maka dibinasakan oleh Allah. Nah, maka kita harus mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Jangan mudah kemudian ya terpancing amarah kita, kemudian mendoakan buruk kepada umat tadi. Tidak, itu bukan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad itu penuh dengan apa? Kasih sayang, penuh dengan rahmat. Disentuhnya itu dengan kasih sayang. Ya. Nah, ini hadimakumullah. Jadi ya kita harus paham tentang karakter dakwah, ya, bahwa dakwah itu ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima, ya wajar. Seperti itu memang. Jangankan terhadap kita, terhadap Nabi saja seperti itu sikap manusia itu. Ya, Nabi Muhammad apa semuanya beriman? Kan tidak. Ada yang menentang juga. Ya, gitu. Maka hal yang harus kita pahami. Dan urusannya serahkan kepada Allah. Hatta yahkumallah bainana. Urusannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap kaum Nabi Syuaib? Ya, kaum Nabi apa? Nabi Syuaib. Kaumnya disebut kaum Madian, ya. Bagaimana penduduk Madian ketika diingatkan seperti itu? Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi. Mereka menjawab, mereka merespon dakwah Nabi Syuaib itu, ya, dengan apa? Dengan ancaman. Kata mereka, la nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma. Usir. Bukan disambut dakwah Nabi Syuaib, bukan diterima, ya, tapi justru apa? Justru mereka mengancam kepada Nabi Syuaib, hai Syuaib, kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu, kami tidak akan segan-segan akan mendeportasi kamu, begitu. Kalau bahasa sekarang begitu, ya, saya akan usir kamu.
Ya. Padahal Nabi Syuaib itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Nabi Syuaib itu bukan siapa-siapa, masih keluarga dengan mereka itu. Bukan siapa-siapa Nabi Syuaib. Tapi karena dakwah Nabi Syuaib ini bertentangan dengan kebiasaan mereka, maka kemudian mereka tidak senang dengan ajakan Nabi Syuaib. Lantas mereka memberikan ancaman, ya, kata mereka, lanukhrijannaka. Ya, kalau kamu tidak menghentikan perbuatan kamu, dakwah kamu ini tidak menghentikan ajaran kamu ini, ya, kami akan usir kalian dengan pengikut-pengikut kalian. Atau wahai Syuaib, kamu berhenti dan kembali kepada tradisi kita. Aw la ta'udunna fi millatina. Kalau kamu tidak mau diusir, ya sudah, kamu ikuti, ya, kebiasaan kami, kamu ikuti ajaran kami. Begitu. Jadi dua pilihan ada. Kamu mau diusir atau kamu ikut kembali dengan kebiasaan kami dan kehidupan kami, berbuat curang, berbuat kerusakan, menyembah berhala. Mana yang kamu pilih? Begitu kira-kira, ya. Kamu mau tetap di dakwah kamu atau kamu balik dengan agama kami, dengan kebiasaan kami, dengan perilaku kami? Itu pilihan. Kalau kamu masih kekeh, ya, tidak mau menghentikan dakwah kamu, maka kami akan usir kamu. Nah, inilah resiko dakwah dia. Nabi Muhammad terusir dari Mekah. Nabi Ibrahim seperti itu juga, ya. Nabi Musa juga seperti itu. Itulah sunatullah, ya. Sunatullah dalam perjalanan dakwah. Dakwah itu bukan jalan yang, ya, berhamparkan karpet merah, hadirin, bertaburkan bunga yang wangi, tidak. Tapi dakwah itu akan jalannya terjal, ya, bebannya begitu berat, perjalanannya begitu panjang, lama dakwah itu. Nabi Nuh saja 950 tahun dakwahnya. Lama dakwah. Begitu. Ya. Maka kemudian Nabi Nuh menjawab, nah ini ketegaran Nabi Syuaib terhadap prinsip kebenaran. Kata beliau, qala aulau kunna karihin. Ya, sekalipun aku ini tidak senang dengan ajaran kamu, kata Nabi Syuaib. Saya tidak suka dengan kebiasaan kamu, dengan perilaku kamu, dengan penyimpangan-penyimpangan kalian, kata Nabi Syuaib. Apakah saya dipaksa untuk itu? Kata Nabi Syuaib. Ya. Kalau saya mengikuti ajakan kalian, kata Nabi Syuaib, qad iftaraina 'alallahi kadiba. Berarti saya sudah mengkhianati dakwah saya, kebenaran yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah kepada saya. Qad iftaraina 'alallahi kadiba in udna fi millatikum. Tegas Nabi Syuaib. Ya. Kalau saya kembali kepada kebiasaan kalian, perilaku kalian, ajaran yang dianut oleh kalian, berarti saya ini mengkhianati Allah. Begitu. Ya. Kalau kamu mau usir kami, ya silakan. Ba'da idnajana Allahu minha. Setelah Allah menyelamatkan kami dari kerusakan ini, menyelamatkan akidah kami, menyelamatkan ibadah kami, menyelamatkan perilaku kami dari yang buruk, masa saya harus kembali lagi kepada keburukan itu, kebatilan itu? Enggak lah, saya enggak mau kompromi dengan kalian. Silakan kalian lanjutkan itu dan saya akan melanjutkan dakwah saya. Begitu kata Nabi Syuaib. Ya. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Enggak, saya enggak mau kembali kepada seruan kamu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Nah ini kita harus terus berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Syuaib mengatakan Allah itu Maha melihat. Allah melihat perbuatan saya, Allah melihat perbuatan kamu. Karena Allah itu wasi'a kulla syai'in ilma. Segala sesuatu itu ada dalam pengetahuan Allah. Allah tahu siapa yang menerima dakwahnya, Allah tahu siapa yang menolak dakwahnya.
Allah tahu. Ya sudah, kita serahkan aja kepada Allah. 'Alallahi tawakkalna. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kebenaran kita harus selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa yang membolak-balikan hati mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, kami sudah menyampaikan, kami sudah menjelaskan, maka Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakan, jelaskan ya antara kami dengan kaum kami. Fathan ya bil haq, dengan kebenaran. Kalau Engkau kehendaki ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Wa anta khairul fatihin. Begitu hadirin. Jadi bukan kita menghakimi, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini dalam dakwah ya, Allah mengingatkan kepada kita tadi, andai saja Nabi Syuaib itu menerima tawaran tersebut, ya, maka Nabi Syuaib akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Hud ayat 113 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tarkanu ilal ladina dhalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati, kita ini jangan memiliki kecenderungan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Wala tarkanu ilal ladina dhalamu. Jadi ada simpati saja tidak boleh begitu. Merasa ada kecenderungan saja tidak boleh. Jadi harus tegas gitu dalam kebenaran itu. Jadi condong saja, rukun itu condong hadir. Wala tarkanu ilal ladina dhalamu. Andai saja Nabi Syuaib itu cenderung kepada mereka, kata Allah, fatamassakumun nar, kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap berpegang kepada prinsip kebenaran itu, prinsip tauhid, gitu. Dan jangan sekali-kali ini ada, kayaknya coba-coba aja lah ikut, jangan. Wala tarkanu ilaihim, kata. Jangan ada kecenderungan kepada kezaliman itu. Jangan ada kecenderungan kepada kebatilan itu. Jangan ada keberpihakan maksudnya. Wala tarkanu ilaihim, jangan ada keberpihakan kepada kekufuran, kemusyrikan, kemungkaran. Wala tarkanu ilaihim. Tidak boleh ada kecenderungan itu. Ya, fatamassakumun nar. Kalau Allah sudah mengancam itu, wa malakum min dunillah min awliya, maka kamu tidak akan dilindungi lagi oleh Allah. Kamu tidak akan dijaga lagi oleh Allah kalau kamu malah cenderung kepada kebatilan, cenderung kepada seruan-seruan yang batil, kata Allah. Maka jangan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wala tarkanu, jangan kalian cenderung. Maka ketika ketika menerima jawaban yang tegas itu dari Nabi Syuaib, mereka mengatakan apa? Wa qala mala'ul ladina kafaru min qaumi la in taba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Hai kaum, jadi mereka kembali memprovokasi kaumnya. Paham enggak memprovokasi? Jadi menghasut, ya. Mereka orang-orang para pemuka suku itu, para inohong-inohong itu, kemudian mereka menghasut kaumnya. Kalau kamu mengikuti ajakan Nabi Syuaib, kamu akan rugi. Batina kursaetik, lamun tercurang. Nah, kira-kira gitu. Kan kemarin Nabi Syuaib mengingatkan apa? Supaya tidak berbuat curang. Walaupun curang kayak nama mau menang bati gede. Lah hasil rugi kalian nanti. Ya. Dagangan kamu nanti tidak akan laku gitu. Bisnis kamu tidak akan laku.
Ya. Kalau tidak curang sekarang tidak akan berhasil. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ungkapan siapa? Ungkapan para inohong-inohong itu menghasut kepada kaumnya. Kalau kalian mengikuti ajakan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, rugi kalian. Ya. Kalian akan ditinggalkan oleh konsumen, kalian akan bangkrut. Nah, gitu ya. Itulah hasutan-hasutan dari para pembesar-pembesar. Nah, ketika kemudian mereka bersikukuh dengan kekufurannya, dengan penentangannya, maka tetaplah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena mereka tidak mau diingatkan oleh Nabi Syuaib, dinasihati oleh Nabi Syuaib, mereka tetap dalam kekufurannya, mereka tetap dalam kemungkaran dan kemaksiatannya, tidak mau berubah, maka Allah menurunkan adabnya. Apa adabnya? Ar-rajfah. Allah kirim kepada mereka gempa yang sangat dahsyat. Bukan saja gempa, ya, bahkan di dalam surat Hud ayat 94 itu gempa dibarengi dengan as-sayhah, suara yang menggelegar. Ini nyambung dengan surat Hud ayat 94. Jadi kisah-kisah para nabi itu nanti diulangi lagi di dalam surah Hud, hadirin makmum. Kisah Nabi Nuh ada nanti dalam surat Hud. Ya. Kata Allah di dalam surah Hud, "Walamma jaa amruna," ketika datang ketetapan kami. Ketetapan itu adalah apa yang telah Allah sampaikan peringatan di dalam Al-Quran. Kalau kalian menentang dakwah Nabi Syuaib, nanti kalian akan mendapatkan hukuman. Itu ketetapan Allah. Maka tibalah hukuman tersebut. Walamma jaa amruna, ketetapan kami, najaina Syuaiba walladzina amanu ma, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Nuh, ya, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Saleh, kepada Nabi Lut. Ya, Allah menyelamatkan para nabinya dengan orang-orang yang beriman kepada mereka, dan Allah membinasakan orang-orang yang tidak mau mengikuti para nabi itu. Ya, itulah sunnatullah hadirin. Ya, itulah sunnatullah. Kata Allah, najaina Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadatil ladzina dzalamu, dan kami binasakan, kami hukum alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang memusuhi nabi. Dengan apa? As-sayh, dengan suara yang sangat keras, dengan dentuman yang sangat dahsyat. Jadi dua hukumannya hadirin. Ya, yaitu dentuman atau suara yang memekakkan telinga, dan juga goncangan yang sangat dahsyat. Kalau rajfah itu adalah guncangan. Diunuk-unuk, bari dikirim suara yang memekakkan telinga. Kaget, rajfah. Ya, as-sayhah itu sayhah. Ya. Fasbau fi diyarihim jasimin. Alladzina kadzabu Syuaiba ka'allam yaghnau fiha. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib musnah semuanya, tidak tersisa. Makna daripada ka'allam yaghnau fiha itu musnah, seakan-akan tidak pernah ada di sana. Seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di sana. Musnah semuanya, habis semuanya. Ya. Jadi seolah-olah di negeri Madian itu tidak pernah ada kehidupan. Padahal di sana ada kaum Nabi Syuaib. Tapi Allah menyebutkan karena semuanya itu hilang, binasa, ka'allam yaghnau fiha.
Dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Alladzina kadzdzabu Syuaib kanu humul khasirin. Tadi mengatakan, kaum wahai masyarakat, ya, kalian kalau mengikuti Nabi Syuaib rugi kamu. Tapi Allah menjawab, yang rugi itu adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Yang akan celaka, yang akan binasa, yang akan rugi, ya, adalah mereka yang mendustakan kebenaran, bukan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah isyaratkan di dalam surah Al-Lahab, ketika Abu Lahab mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ketika Allah menyebutkan bahwa yang celaka itu Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, kamu akan binasa dengan kaummu. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Tapi Allah jawab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Muhammad, yang akan celaka, yang akan rugi, yang akan binasa, yang akan hancur bukan kau, tapi siapa? Musuhmu, wahai Muhammad. Orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Inilah sunnatullah hadirin. Ya, yang akan dihancurkan oleh Allah, yang akan dihukum oleh Allah adalah orang-orang yang kadzabu, orang yang mendustakan. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Ketika Allah hendak menghancurkan, ya, kaum Madian itu, negara Madian, maka Allah memerintahkan siapa? Nabi Syuaib dengan pengikut-pengikutnya supaya meninggalkan wilayah tersebut. Maka Nabi Syuaib atas perintah Allah fatawalla anhu, berpaling dari kaumnya itu. Itu setelah datang ketetapan Allah, bukan meninggalkan kaumnya, ya. Nabi Syuaib bukan meninggalkan kaumnya, tapi ketika Allah ingin menurunkan adab di sana. Jadi sebelumnya Nabi Syuaib terus saja berada di tengah-tengah masyarakat, mengingatkan mereka, menasihati mereka, mengajarkan kepada mereka, terus begitu. Itu kalau dalam surat lain itu disebutkan bahwa masa tenggangnya itu adalah 3 hari. Ya, diberi kesempatan 3 hari, gitu. Ya, oleh Allah untuk tobat, untuk berpikir. Ya, tapi kemudian mereka tetap dalam kesesatannya, tetap di dalam kedzalimannya. Maka itulah waktu di mana Nabi Syuaib dengan orang-orang beriman meninggalkan kota Madian itu. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi qad ablagtukum risalati rabbi. Kaum kami bukan tidak sayang kepada kalian, kami bukan tidak betah dengan kalian, kami bukan tega kepada kalian. Inilah ketetapan Allah, begitu ya. Saya sudah menyampaikan kepada kalian, saya sudah mengingatkan kepada kalian. Wa nasahtu lakum, saya sudah menasihati bahwa kalau kalian tetap dalam sikap kalian, penentangan kalian, kedzaliman, kekufuran kalian, maka Allah akan menghukum kalian. Sebelum berpisah itu begitu hadirin, diingatkan kembali kaumnya itu. Saking cintanya, saking sayangnya Nabi Syuaib kepada kaumnya, diingatkan lagi. Cobalah berpikir kembali. Masa tidak tahu, ya, tuh bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Lut, bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh. Itu dibacakan itu, disampaikan lagi, diingatkan lagi oleh siapa? Nabi Syuaib itu. Tapi haqqat alaihimud dhalalah, ya, kesesatan memang sudah jadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun mereka diingatkan, diajak, mereka tetap di dalam kesesatannya. Maka setelah itu berlepas dirilah Nabi Syuaib. Maka kata Nabi Syuaib, "Fa kaifa asa ala qaumin kafirin?" Kami sudah habis-habisan
ya, mengingatkan kalian, menasihati kalian, menegur kalian, gitu, mengajarkan kalian. Maka sekarang ya sudahlah. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Jadi sudah habis upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. Maka ya, ini juga perintah Allah. Ya sudah, kita tidak usah nyaah, gitu ya. Tidak usah sedih, gitu ya. Karunya ketika Allah menurunkan adab kepada orang kafir. Karunyanya diturunkan Musa ulah Fir'aun, ya. Pakai bahasa ala qaumil kafir. Tidak usah kita berempati kepada orang-orang kafir yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kasihan itu ketika kita mendakwahinya. Kalaupun mereka sudah mendapatkan hukuman dari Allah, maka tidak lagi kita harus merasa kasihan kepada mereka. Pakai bahasa ala qaumil kafir. Ya. Karunyanya atau negeri Madian, karunyanya itu kaum Nabi Lut, nggak usah kata, ya nggak usah merasa kasihan kepada mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan itu dengan ketika dia masih hidup, gitu ya. Nah ini hadimakumullah, bahasan kita dari surah Al-A'raf ayat 85 sampai 93 yang kemarin sesi pertamanya tentang apa seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Kemudian yang sesi kedua ini ya kita mendapatkan pelajaran bahwa kita diperintahkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Allah, fasbiru, ya, sabar dalam mendidik anak, sabar di dalam mendidik masyarakat. Ya, sabar, dakwah itu harus dibarengi dengan kesabaran. Melakukan perubahan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Karena berubah itu tidak instan, tidak mudah. Untuk merubah keyakinan, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Maka dibutuhkan kesabaran. Isbiru wasabiru, kata Allah dalam surah Al-Anfal, begitu ya. Isbiru wasabiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaran. Ya, sabar mendidik istri kita, sabar mendidik anak-anak kita, begitu ya. Sabar mengajak masyarakat, ya harus sabar kita. Karena ya, bahwa perjalanan dakwah itu adalah sesuatu yang lama, gitu. Perjalanan itu yang panjang, sehingga membutuhkan nafas yang panjang, tidak bersumbu pendek, begitu ya. Istilah anak-anak ini sumbu pendek, gitu. Mudah marah, mudah emosi, mudah terpancing, tidak. Jadi tetap harus dibarengi dengan kesabaran. Hadirin wa iman rahimakumullah, itulah pelajaran dari kisah Nabi Syuaib, ya. Melanjutkan sisa yang kemarin, insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.